lagi di sini sendiri di lantai 3 FSRD dan aku masih tes tiket tentang kenapa aku terus berdoa meskipun aku nggak tahu akhirnya kayak gimana. Jadi gini ceritanya, aku sempat gagal ditolak pekerjaan sebanyak 200 kali dan pas magang dulu aku pernah ditolak magang lebih dari 10 kali. Dan dimana aku tuh nggak mau berdoa karena aku tahu doa aku nggak akan dikabulin dan aku ngerasa Allah nggak akan dengerin doaku. Tapi ini cerita aku kenapa aku akhirnya memutuskan kembali untuk berdoa dan percaya. Jadi gini ceritanya, saat magang dulu aku tuh kan pendidikan, jadi nggak ada magang, adanya PPL. Tapi aku pengen magang gitu biar ada di CV aku. Meskipun nggak dikonversi, ya udah aku daftar ke agensi-agensi. Awalnya aku daftar ke agensi kan, karena mikir oh ya udah mungkin mereka yang mau nerima aku ya, agensi-agensi yang mungkin baru buka atau gimana, aku daftar ke mereka gitu yang lowongannya tuh muncul di Instagram. Ternyata aku di ghosting sebanyak lebih dari 10 ya, belasan kali lah. Dan aku mulai kayak depresi gitu, kayak sedih, kayak apakah desain aku seburuk ini kah sampai gak terima sama mereka. Dan akhirnya muncullah di snapgram aku, teman aku lagi nge-share magang di Telkom Indonesia. Udahlah aku daftar. Cus, aku tuh daftar tujuannya tuh bukan pengen keterima, tapi pengen nyatet lagi, oh aku gak pernah gagal di Telkom gitu, biar kegagalan aku tuh banyak. Dan pas udah gede aku ngerasa aku pernah daftar sini dulu gitu, gigi. Dan ya udah aku daftar, ternyata aku keterima di sana gitu. Dan itu benar-benar bikin aku kaget karena teman aku yang sangat pintar di kampus yang ternama itu gak keterima di sana gitu, kayak oke. Oh ya, dan keterimanya juga aku tuh karena saking gak cek email, karena aku capek gitu ya, gak cek email, sebenarnya penolakan terus, aku gak cek email. Akhirnya aku tuh tahu aku keterima magang tuh dari dosen aku, dari Kaprodi. Jadi Kaprodi tuh ngasih tahu, nah bila kamu keterima ya di Telkom buat magang. Terus aku teh, hah iya gitu pak. Terus ya ini ngubungin Telkomnya ke bapak gitu. Terus oh iya aku keterima ya. Aku jadi kaget banget gitu loh. Dan semenjak itu tuh aku dapat insight ya, ngena banget gitu ya. Oh ternyata mungkin aja Allah tuh bikin aku ditolak di tempat lain karena Allah pengen ngasih aku magang di tempat yang bagus loh. Nih di Telkom nih, kamu magang di Telkom aja gitu. Mungkin Allah tuh pengen kayak gitu ke aku gitu. Dan itu tuh so sweet banget gak sih buat aku. Dan ya udah gitu, aku ngejalanin itu dengan senang sambil aku kuliah biasa, sambil aku ngajar di tingkat juga, nge-aslab, dan sambil aku penelitian dosen juga saat itu bareng sama dosen. Dan itu tuh hal-hal yang keren buat aku saat aku masih masa kuliah. Terus yaudah aku lulus tepat waktu, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya aku punya IPK yang paling tinggi di jurusan aku. IPK aku tuh 3,83 dulu tuh paling tinggi, alhamdulillah. Dan aku tuh udah sangat pede, aku gampang dapat kerja. Nah soalnya aku di sini aku tuh sombong, dan aku tuh Allah kasih banyak kegagalan sampai 200. Aku ditolak kerjaan hampir 200 kali, 200 kali. Dan di situ tuh aku jadi dapat insight, oh kayaknya pas dunia kerja, saat aku merasa segalanya di kampus, ternyata aku tuh bukan apa-apa. Ternyata di dunia kerja aku tuh nggak sespesial itu. Dan akhirnya aku di situ aku mulai memperbaiki diri, nyoba segalanya, gak cuma apply. Aku juga mulai nyoba buat konten, mulai coba buat freelance, yang alhamdulillahnya dapet. Dan saat itu juga aku masih dikasih kegagalan sama Allah, masih dikasih penolakan sama Allah. Istilahnya tuh gini, aku tuh udah sadar aku tuh salah karena sombong. Allah tuh kayak mau ngetes, kayak bener gak nih lu masih gak mau sombong gitu, sebenarnya kayak gitu kan. Jadi aku masih dikasih cobaan-cobaan dan aku masih dikasih gagal. Dan saat itu aku kayak pundung gitu loh sama Allah, kayak Allah kenapa sih aku gagal mulu. Aku jadi gak mau berdoa karena aku tahu doa aku tuh gak akan dikabulin sama Allah gitu. Jadi aku gak mau berdoa, aku diem. Habis sholat aku diem, aku gak ngajuin doa apapun karena waktu itu gak bakal dikabulin. Dan aku tuh itu salah banget sih. Itu juga bentuk dari sombong sebenarnya, bentuk dari suuzon. Dan aku pernah belajar ilmu tentang law of attraction. Apa yang kita pikirkan adalah apa yang terjadi. Saat aku mikirkan
aku bakal ditolak kerjaan, dan itulah yang terjadi dalam hidup aku. Ditolak gitu. Tapi di saat momen when aku capek berpikir negatif, akhirnya aku berusaha buat yaudahlah, I let it go gitu. Di saat penolakan itu terasa menyakitkan buat aku, akhirnya terasa menjadi sesuatu hal yang lucu yang aku ketawain. Di saat itu aku mulai attract hal-hal baik dalam hidup aku gitu. Di saat aku mulai ya udahlah bodo amat gitu. Toh dulu juga aku ditolak 10 kali di tempat magang, dan aku keterima di Telkom, yang mungkin aja Allah pengen aku diterima di tempat yang lebih bagus daripada yang aku lamar itu gitu. Aku tuh sempet di momen capek berdoa, sampai akhirnya aku ngeliat ke belakang, lihat aku zaman magang, dan itu titik poin aku. Kayak dulu juga aku ditolak di banyak tempat magang, di agensi yang kecil, akhirnya aku diterima di perusahaan besar BUMN gitu ya. Mungkin Allah juga pengen kayak gini ke aku ditolak di banyak tempat, sampai akhirnya aku ditempatin di tempat yang menurut Allah tuh baik. Mungkin aja aku ngejar-ngejar roti atau rumahan roti gitu ya, aku berusaha buat itu, tapi sebenarnya Allah tuh menjauhkan itu dari aku, karena Allah mau memberi aku toko kuenya. Allah memberikan aku toko kuenya, gak cuma roti, gak cuma rumahan rotinya, gak cuma susunya. Allah memberikan semuanya gitu. Allah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku inginkan. Jadi ya udah gitu. Dan akhirnya aku konten lah gitu ya. Aku kan coba-coba banyak hal. Semenjak itu ya udahlah, aku udah banyak gagal. Jadi udah baal ya, sunat tuh udah baal, udah nggak kerasa sakitnya. Jadi ya udah, aku udah aku coba aja semuanya. Aku nyoba ngonten di LinkedIn, di TikTok, di Instagram. Dan gara-gara aku ngonten di Instagram, ngonten tentang UI, aku di approach sama orang India. Dan dia juga sama desainer. Kita diajak collab buat bikin podcast. Kita bikin podcast tentang UI design. Dan itu sih fantastik ya buat aku, karena itu pertama kalinya aku collab sama orang luar negeri. Seneng. Dan berlanjutlah dari aku ngonten, aku kali ini bikin challenge one day one design di mana ya, di Instagram. Dan gara-gara itu aku di approach sama perusahaan dari Jerman gitu buat nawarin aku kerja. Tapi meskipun begitu, kita belum rezeki aja sih buat kerja bareng. Dan terus aku juga gara-gara aku ngonten di LinkedIn, aku jadi di-approach juga sama perusahaan akademi gitu buat jadi mentornya. Walaupun belum rezeki juga karena itu WFO. Aku kebetulan lagi kuliah, jadi aku hanya menerima WFH gitu. Nah udah begitu sih, aku seneng banget alhamdulillah. Di saat aku udah mulai husnuzon sama Allah, saat aku mulai berpikir apa yang emang tercipta untukku tidak akan melewatiku, dan di saat aku berpikir Allah tidak akan membuat aku sedih lama-lama, kecewa lama-lama, dan di saat aku yakin bahwa doa aku tuh akan dikabulin, entah itu sama yang lebih baik atau nanti, itu kan doa itu dikabulin. Kalau nggak iya nanti ya, sama aku punya lebih baik gitu ya, di antara tiga hal itu. Kalau nggak aku yakin sama hal baik ini, udah gitu. So intinya jangan berhenti berdoa karena kamu gagal gitu, jangan pundung. Mungkin aja kamu tuh dikasih gagal di banyak tempat karena kamu Allah arahin buat berhasil di satu hal. Mungkin aja kalau dulu aku langsung diterima di suatu agensi, aku gak akan kepikiran buat ngonten karena aku udah langsung dapet kerjaan gitu. So itulah cerita dari aku. Maaf kalau balelol ini, soalnya gak ada skripnya, aku cuman asal ngomong aja gitu. Lagi pengen ngomong gini aja, dan gak tahu. Aku lagi di kampus lantai 3, aku lagi sendirian. Habis ini aku mau makan, tapi minum aku aja. Aku mau makan dulu.